Kita mulai ya. Hari ini membahas tentang dockerisasi Odoo. Jadi bagaimana menginstal Odoo di Docker dan development di environment Docker. Seperti yang kita tahu, Odoo itu support secara official di Docker. Nah, sebenarnya mengikuti ini sudah cukup. Docker itu apa? Docker itu nanti dibaca-baca ya. Docker adalah kontainerisasi. Paket telepon virtualisasi tingkat OS untuk mengirim perangkat dengan paket yang disebut kontainer. Jadi perbedaannya kalau dengan VirtualBox itu kan VirtualBox itu nanti OS-nya. Jadi kita menjalankan OS tersendiri. Kalau Docker sebenarnya tidak secara eksplisit menjalankan OS, namun semacam service lah. Servisnya yang dipisah-pisah sesuai dengan kontainernya. Ah, itulah. Oke ya, nanti dibaca-baca. Kita ikuti tutorial aja. Ini cuma 30 menit. Nah, kalau mengikuti tutorial dari Odoo di official, nah ini kita sebenarnya cukup menjalankan seperti ini. Namun ada beberapa yang nanti perlu dikonfigurasi. Kenapa? Karena kalau secara standar Docker itu tidak persisten. Kalau menjalankan kontainer itu tidak persisten. Jadi ketika dihapus ya datanya akan hilang. Nah, itu kan yang kita hindari. Nanti bagaimana custom konfigurasi, custom volume gitu. Itu ya. Kita praktekkan aja yang standar. Kalau di zaman sekarang, kita cukup menginstal Docker Desktop. Nah, untuk instalasi, contoh di Ubuntu, tinggal mengikuti prosedur di sini. Jadi, ini yang disupport. Ini tinggal diikuti, copy. Kita pakai yang repository aja yang ini. Ini di copy, paste, copy, paste. Terus copy, paste, jalankan. Ini juga. Sampai tahap ini kita sudah setting reponya. Kemudian install engine. Pertama update dulu, kemudian install Dockernya. Ini opsional. Kalau kita mau spesifik, kalau sudah, tinggal dicoba running. Nah, ada catatan. Kalau di Linux itu ada cleanse via package. Ada post install step. Kalau di server biasanya. Kalau kita mau menjalankan user standar sebagai user root Docker, artinya dia langsung menjalankan Docker tanpa sudo. Defaultnya kan pakai sudo. Nah, ini tambahkan aja user kita ke grup Docker. Kemudian dipastikan grupnya sudah di refresh. Sudah. Terus kalau mau jalan secara otomatis, kalau di Linux ini dijalankan. Jadi nanti ketika Linux-nya hidup, servernya hidup, Docker-nya otomatis hidup. Default-nya tidak. Jadi ini di server biasanya disetting. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, tinggal compose. Ini sebenarnya udah otomatis. Kemudian kalau sudah, Docker Desktop. Install Docker Desktop, kalau di Linux, itu tinggal menambahkan Docker Desktop-nya. Kalau belum, tinggal tambahkan. Ini diikuti install Genome, kemudian pilih berapa versinya, kemudian tinggal dijalankan. Gitu. Itu instalasi secara sederhana. Lanjut, setelah instalasi berhasil, berarti kita bisa cek versi. Buka terminal. Di Windows, di Mac, di Linux harusnya enggak beda, kurang lebih sama. Docker version. Ini ngecek versi Docker Compose version. Ini ngecek versi Docker Compose. Kalau yang baru mungkin Docker
compose, kemudian version. Mungkin ya kalau yang baru. Nah, ini kan beda. Kalau semuanya sudah, berarti tinggal kita coba. Pastikan sudah ya. Nanti kalau belum ya diverifikasi aja. Nah, saya jelaskan dokumentasi yang di sini. Secara standar cukup running. Perintahnya seperti itu. Copy. Nah, perintahnya adalah docker run. Running itu untuk menjalankan suatu kontainer. Nah, min d itu artinya detach. Dia dijalankan di belakang layar, background gitu ya. Kalau ini ditambahkan berarti nanti setelah ini jalan sudah terminalnya nutup, udah nggak perlu dibuka-buka lagi gitu. Min e itu environment. Untuk detail sintaknya nanti lihat di Docker ada. Nah, kalau di yang pertama kali di running kan ini Postgre ya, kalau Odoo. Kebutuhannya Odoo itu kan perlu database. Postgre ini wajib. Nah, Postgre yang perlu setting kan kayak gini. Environment-nya mungkin ini enter ya biar jelas. Kalau di Linux atau Mac, enter itu bisa di memotongnya bisa pakai backslash. Ini biar kelihatan. Saya enter. Nah, ketika ngerunning Postgre, kita perlu menambahkan environment ini minimal. Usernya apa, passwordnya apa, sama database standarnya apa. Kemudian baru name. Nah, ini memberikan nama kontainernya apa. Ini nama kontainer ya. Contoh nama kontainernya DB. Namanya itu bebas sebenarnya. Tapi kalau standarnya di Odoo itu DB. Kemudian baru image yang kita jalankan. Nah, ini kan Postgre secara official. Jadi Postgre versi berapa? Gitu ya. Paham sampai sini? Kita copy, kita run. Langsung aja paste enter. Nah, ini konflik karena saya sudah punya ya. Saya ganti dulu. Saya sudah punya Docker kontainer yang jalan namanya DB. Ini 2022 aja nama kontainernya. Copy, jalankan. Nah, ini kalau kita belum punya image, itu akan download dari Docker Hub. Namun kalau sudah punya, dia langsung jalan. Nah, ini kan cepat banget kalau kita sudah punya. Kalau pengen tahu kita punya image apa aja, ketiknya Docker image. Nah, ini. Nah, kalau saya kan punya banyak banget. Jadi kalau belum punya, itu dipastikan ada koneksi internet untuk mendownload secara otomatis. Sampai situ ya. Oke, paham? Ini kalau kurang gede, saya gedekan. Nah, biar kelihatan. Selanjutnya, setelah database-nya jalan, Odoo itu kan baru menjalankan Odoo-nya. Copy, pastekan di sini. Perintahnya docker run ini menjalankan ya min p pot berapa. Nah, perlu diperhatikan pot di sini konfigurasinya adalah yang sebelah kiri itu host itu laptop kita atau komputer kita, yang sebelah kanan itu kontainer Docker. Itu selalu seperti itu. Jadi sebelah kanan Docker, sebelah kiri host atau laptop atau komputer kita. Jadi maksudnya P ini adalah kita menjalankan kontainer DB kontainer Odoo ini itu di port kita mapping port 869 itu akan dikeluarkan ke 869. Kalau misalnya mau saya ganti biar nanti diaksesnya 80 70 ya di sini saya ganti. Nanti aksesnya localhost kalau dari browser ya 80 70 seperti itu. Jadi secara default di Docker nggak usah diubah. Yang diubah itu di sebelah kirinya.
yang akan diekspos ke host atau ke laptop kita. Paham ya? Oke, saya contohkan ke sini. Kemudian name ini saya samakan ya, name-nya karena saya sudah punya, ini saya ganti. Name-nya ini bebas, kemudian link. Nah, ini yang penting. Ketika nge-linkkan database dengan Odoo, itu ada link seperti ini. Kalau kita keduanya menggunakan Docker. Namun kalau database-nya bukan Docker, ini nggak perlu. Tapi nanti disetting menggunakan host dan port dan lain-lain. Nanti di sini ada. Kebetulan pakai Docker database-nya, berarti kan cukup di-link-kan. Berarti sebelah kiri adalah nama kontainer database-nya yang running, sebelah kanan adalah nama DB di Odoo-nya. Seperti ini. Kemudian min tab atau menjalankan Odoo versi berapa lah. Kalau ini kan berarti versi terakhir. Kalau mau disebutkan spesifik ya nggak apa-apa. Tadi misalnya Odoo 15 itu. Oke ya, kita coba jalankan. Copy, paste, enter. Kalau sudah punya, ini akan jauh lebih cepat. Nah, ini langsung jalan ya. Sudah jalan, kita akses. Dicoba. Localhost 8070. Karena tadi ke 8070. Nah, seperti itu. Jadi, kita tidak perlu install dependensi dan lain-lain. Itu semuanya sudah ada di kontainer tersebut. Kita tes. 1, 2, 3, 4. Lihat. Oke ya, kita tunggu. Nah, untuk melihat log dan lain-lain itu nanti ada caranya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba install Sales. Oke, sambil nunggu, cara melihat log ya. Cara melihat log. Ini karena tadi nggak minti, dia akan jalan terus nih di sini. Jadi jalan di terminal gitu. Karena tadi tidak minti untuk yang ininya, Odoo-nya. Oke, selesai. Ini udah install Sales. Kita matikan, Ctrl C. Nah, ini sudah berhenti. Berarti ketika di refresh, dia akan nggak ada. Gitu ya. Kalau mau jalankan lagi, tinggal docker start nama kontainernya. Nah, ini kalau mau tahu kontainer yang jalan, docker ps. Yang jalan cuma yang dp. Kalau mau tahu semuanya, docker ps min a. Nah, ini semuanya. Wah, banyak banget. Nah, tadi kan masih ingat ya, kita jalankan aja. Docker start namanya Odoo 2022. Nah, nanti ini akan jalan lagi. Oke, seperti itu ya. Secara gampangnya seperti itu. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Paham. Oke, lanjut. Sekarang kita coba buktikan apa yang dimaksud dengan persisten. Misal,
Docker PS. Ini kan ada dua yang jalan. Kemudian kita coba hapus semuanya. Docker, stop dulu ya, stop, udo 2022. Sehingga ini kan nggak jalan. Kemudian kita remove Docker, rm, udo 2022. Nah ini udah dihilangin. Kita stop juga Docker. Database-nya nggak usah kali ya, nggak usah. Nah, kita running lagi. Jadi kita build lagi udonya. Kemudian kita coba akses. Localhost 80 70. Nah ini masih ada karena kebetulan database-nya nggak dihapus. Kita matikan dulu. Push dan remove. Sekarang database-nya kita matikan. Remove. Nah, sehingga di sini sudah nggak jalan. Nah, kemudian kita coba jalankan lagi. Kita buat lagi. Yang diharapkan adalah datanya akan kembali lagi. Oke, sudah jalan. Kita coba refresh. Nah, ini kosong. Jadi database-nya itu ternyata tidak persisten, tidak tersimpan ketika kita matikan atau kita remove. Ketika remove sih lebih tepatnya. Paham ya? Jadi kalau di Docker itu membuat ulang Docker kontainer itu sudah wajar. Namun kita perlu perhatikan bahwa datanya itu harus persisten, harus tersimpan secara permanen. Oke ya, lanjut. Ini kalau mau datanya itu dipersistenkan, berarti kita perlu ini jadi kita perlu mapping volume, yaitu nama volumenya apa, kemudian di mapping kemana itu. Nah ini biar nanti datanya secara persisten tersimpan. Kemudian custom configuration. Nah konfigurasi kan tadi nggak dikeluarkan ya. Kalau mau dikeluarkan, artinya nanti kita bisa punya file yang bisa dikonfigurasi. Ini kita mapping volume config udo ke etc udo. Jadi ini lokal kita nanti ke folder udo seperti itu. Konfigurasinya mengikuti template yang sudah ada, minimal yang diaktifkan ini. Karena struktur foldernya kan beda antara Docker dan non-Docker. Kemudian kalau mau custom add-on, berarti kita menyediakan folder tertentu yang di mapping ke extra add-on tertentu. Seperti itu ya. Kalau mau multiple udo, nah ini tinggal dibedakan potnya, bedakan namanya. Kalau database-nya sama, berarti DB sama. Kalau beda, beda. Begitu. Kemudian environment variable yang wajib itu host, port, user. Yuk. Ke atas lagi, scroll dikit ke atas. Nah itu kalau multiple udo itu yang port sebelah kanannya sama. Kanannya sama, karena di kontainer itu tidak saling berhubungan secara langsung. Berhubungannya itu secara hostnya. Jadi dia punya kayak kontainer masing-masing terpisah lah. Walaupun portnya sama, ini nggak masalah karena itu di dalam kontainer terpisah. Jadi kalau kayak kontainer itu dia di dalamnya, nggak bersinggungan dengan luar. Yang keluar itu ini. Oke, paham? Itu kalau misalnya yang kanan beda, kenapa itu? Berarti nggak bisa karena defaultnya ini dikeluarkan ke 869 wajib.
Settingan Maksudnya UDO secara standar itu. Kalau ini mau diubah, berarti konfigurasinya yang di sini itu harus diubah. Mana? HTTP. itu XML FTP Ini ya. Nah, ini diganti. Kalau mau bukan 869, misalnya 8080. Nah, berarti di sini diganti 8080. Jadi konfigurasi ini di dalam kontainer. Makanya kalau ini defaultnya, config kontainer buat si Odo gitu. iya betul. Ini konfigurasi kan di dalam kontainer semua. Oke, paham? Mantap. Nah, ini environment standar dulu. Kalau misalnya kita database-nya bukan di kontainer yang sama, di network yang sama. Terus Docker Compose. Docker Compose itu tool untuk mendefinisikan kontainer-kontainer yang running di Docker aplikasi Docker. Jadi kalau tadi kan kita untuk running Docker, service Docker, kita running satu-satu ya. Ini dijalankan via terminal, ini dijalankan via terminal gitu. Nah, itu kan dijalankan satu-satu. Tapi dengan Docker Compose, kita bisa mendefinisikan itu dalam satu file docker script compose.yml yang nanti di sini kita sebutkan kita mau menjalankan service apa aja. Kemudian settingannya gimana? Itu. Paham ya maksudnya ya? Cara kerjanya ya kurang lebih sama, cuma didefinisikan menggunakan file. Kita praktekkan. Contoh ini udah dibuatkan juga sama si Udunya. Jadi kurang kedengaran ini. Versi Docker Compose, kemudian YAML ya, versi Docker Compose YAML. Kemudian service yang dijalankan. Kemudian konfigurasinya per service tersebut. Seperti itu. Nah, kita coba yang paling bawah aja. Ini dia, copy. Mau pada nitip Padang nggak? Boleh nitip. Lagi Kalau Padang nanyain Padang. ditarik nih, nawarin. Oh, Mau Padang atau warteg? ikut aja ikut. Padang warteg. Saya jelaskan Docker Compose. Caranya begini. Jadi kita perlu membuat folder. Ini saya matikan dulu. Yang penting. Nah, misalnya di sini saya membuat folder. Misalnya project 1M gitu. Nah, kemudian masuk ke project 1M. Nah, disinilah lokasi kita akan membuat project atau Docker Compose. Nah, ini saya buka pakai Visual Studio Code. Yang pertama kita perlu membuat Docker Compose.yml yang mana itu sesuai dengan sampel yang tadi, yang ini. Mas Haris apa Mas Haris? Rendang. Kalau itu kalau warteg bebas, jangan ayam. Saya jelaskan ya, ini versi Docker Compose-nya. Kemudian kita mau menjalankan service apa aja. Nah, di sini disebutkan. Nah, YAML itu kan kayak Python ya. Dia indentnya dibaca sebagai blok code. Jadi service kita jalankan ada dua berarti.
web sama DB. Nah, nama ini sih bisa diganti ya. Misalnya Udo, nama servisnya itu bisa diganti. Kemudian selanjutnya image. Ini kita mau menjalankan image apa? Kalau Udo standar ya Udo 14,0 misalnya ini Udo 14. Kemudian depend, ini dependensi ke database-nya sini. Sesuai dengan namanya ya. Kalau namanya berubah ya berubah. Kemudian port kita mau publish di port berapa? Misalnya 80, 90 gitu. Kemudian kolom config ini untuk kolom. Nah, kalau kolom ini kan kolom yang dia itu disebutkan, dibuat kolomnya. Jadi kolom itu nanti adanya di direktori Udo. Namun kalau mapping seperti ini, dia adanya di direktori kita, bukan di direktori direktori Docker ya. Kalau ini bukan volume secara Docker, tapi dia folder yang kita mapping ke folder tertentu. Jadi ini kalau ini volume, ini folder. Bedanya di definisi volume yang ini. Kalau titik kan berarti relatif. Contoh ya, kolom yang di mapping adalah Udo web data dengan varlib Udo. Ini kenapa ke sini? Karena disitulah letak file-file Udo, session, kemudian apalagi file store itu di situ. Tapi maksudnya file-file Udo itu akan kita simpan ke kolom yang kita definisikan. Kemudian yang kedua, config itu nanti dibuat folder yang mana etc Udo ini kan direktori config-nya Udo ya. Direktori config-nya Udo. Letak udo.conf-nya kalau di Linux. Itu akan kita mapping ke config folder di kita nanti di sini. Terus add-on akan di mapping ke mnt extra add-on. Ini folder standar add-on custom Udo kalau versi Docker. Oke ya, kemudian environment. Nah, ini kalau kita ke secret password. Nah, ini kalau enggak ya enggak usah lah, hapus. Kita nggak usah pakai secret misalnya. Biar nggak usah pakai secret. Nah, yang kurang berarti apa? Iya. DB password user. Nah, ini passwordnya bukan password file, kita passwordnya manual aja. Ini passwordnya. Ini usernya. Oke. Kemudian environment di itunya juga disamakan. Environment di sini. Hostnya kan titik. Usernya Udo, passwordnya ini Udo PWT. Sudah. Nah, yang kedua service DB yang dijalankan Postgres 13, environment-nya ini. Nah, terus kita buat kolom Udo DB data di mapping ke varlib Postgres data PG data. Nah, ini direktori datanya Postgres. Makanya nanti data itu akan kita keluarkan, maksudnya dimasukkan ke kolom Udo DB data. Sehingga nanti persisten. Nah, secret ini kita nggak pakai dulu. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Jadi cukup seperti ini. Kemudian cara menjalankannya, kita buka terminal. Ketika Docker compose up, ini kalau dia nggak di belakang layar. Kalau mau di belakang layar, minti gitu. Nah, misalnya ini, enter. Dia akan buat network, kemudian buat volume, kemudian nge-create container. Nah, perhatikan di sini, kalau Docker Compose itu selalu disertakan nama foldernya. Ini foldernya kan project 1M. Nah, nanti berarti nama
Kontennya project 1M, kemudian DB, kemudian apa, kemudian Odoo, kemudian apa gitu. Perbedaan dengan itu kayak gitu. Nah ini udah jelas, kita coba quote-nya 80, 90. Apa loss? 80, 90. Oke, udah ya, kita coba. Admin, admin, admin Indonesia. Create. Ini yang kita bahas yang standarnya Odoo. Nanti kalau untuk di kita ada beberapa yang perlu disesuaikan. Yang penting paham cara kerja Docker dan Docker Compose. Udah ya? Oke, ini install Celas. Nah, ini lognya Celas. Perhatikan di sini, yang tadinya cuma Docker Compose, ternyata sekarang dibuatkan add-on, kemudian config. Nah, gitu ya. Ini di-generate oleh si Docker Compose. Nah, kita tinggal Itu yang titik VS Code apa? ini konfigurasi editor. Saya pakai extension color. Biar ada warnanya ya. Iya, betul. Ini abaikan aja. Kalau mau dipublish ke Git, ya ini masukin ke Git ignore. Abaikan aja lah. Oke ya, sudah. Oh, ini masih jalan. Jadi kalau menggunakan Docker Compose itu jauh lebih mudah untuk mendefinisikan service apa yang mau dijalankan. Sampai sini ada pertanyaan sambil nunggu ini? Kalau pet ini add-on-nya gimana itu? Nah, tadi kayaknya Kang Sultan udah ngurusin catering, jadi lupa. Nah, di sini nih. Tadi, jadi kita mapping volume di Odoo itu. Iya, extra add-on. Kan add-on ini ya. Terus? Kalau milih, misalnya kan ada cugai gitu. Maunya cugai doang. Ya, oh, oke. Paham. Bentar ya. Udah. Oke, kalau mau ada project lain yang misalnya beda-beda dalam satu server tersebut, ya nggak apa-apa. Ini tinggal ditambahkan projectnya. Ini project atau repo 1 gitu. Kemudian kita buat lagi di add-on project 2 gitu. Nah, ini untuk tempat-tempat custom add-on per project ya. Nah, kemudian nanti di konfigurasi ini berarti kita ubah, bukan seperti ini. Oh itu ada. Nah, di sini kita tambahkan koma. Standarnya ini ya, ikutin ini. Koma, paste, slash. Nah, sesuaikan nama ininya. Project 1. Kemudian koma, paste, slash, project 2. Kalau pakai titik koma bisa mati nggak? Biar 2 baris gitu, biar nggak ngetik ulang. Bisa, ini. Nah, ya gitu. Ya, saya udah simpan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti keduanya kedetek sebagai add-on tab. Nah, sekarang cara manage Dockernya. Sampai sini paham ya? Nah, kalau kita matikan, dia akan nyetop. Enaknya kalau pakai Docker desktop, semua aktivitas Docker di host kita, komputer kita itu termonitoring di desktop ini. Ini tadi yang dibuat secara manual, kemudian ini yang project 1M yang menggunakan Compose gitu ya. Jadi di sini terdeteksi sama si Docker desktop. Ini opsional dalam Docker desktop. Nah, sekarang kalau kita abaikan Docker desktop, kita melihat via terminal aja, bagaimana cara restart gitu ya. Cara restart kan, cara mengetahui dulu ya, ini untuk Docker Compose. Docker Compose. Perbedaannya sebenarnya ya sedikit antara Docker dengan Docker Compose. Untuk melihat kan PS, dia yang sedang jalan apa. Oh, ini ternyata di
catatan di Docker Compose itu adalah kita jalannya di project yang sedang jalan. Kalau ini ngecek berarti cuma DB dan odoo. Itu. Nah ini statusnya exit berarti nggak jalan. Kalau mau jalanin Docker start Docker Compose ya. Compose start nama ininya, nama servisnya. Nah di sini bukan nama kontainer ya, tapi nama servis. DB dia nama odoo, servisnya odoo gitu. Nah ini maka akan jalan kembali ini. Nah, tadi berapa? Ini ya. Tadi kan error, sekarang jalan kembali. Udah normal. Kemudian kalau mau lihat log Docker Compose logs. Nah, kalau mau follow artinya real time, dia akan bergerak min-f. Kemudian kalau mau dibatasi berapa baris, file misalnya 300 baris. Kemudian nama service yang mau kita lihat odoo gitu ya. Enter. Nah, ini log dari odoo. Saya cek. Enter. Saya buka ini, maka dia akan berubah gitu ya. Jadi lebih enak. Oke. Kemudian kalau mau masuk ke dalam kontainer, ketika Docker Compose, nama itunya odoo ya. Tuh, kemudian apa yang akan dieksekusi? Bin pass. Contohnya menjalankan pass. Nah ini sudah di dalam odoo, dalam kontainer. Tuh. UMI odoo ya. Tuh, ls Oke ya, ini misalnya install pip dan lain-lain, silakan. Paham? Oke. Tentang Docker. Nah, kalau mau menjalankan yang lain ya tinggal di copy paste aja nih. Itu cara nyambungin ke Docker desktopnya gimana? Otomatis. Otomatis. Di saya kok nggak ada ya? Ya belum diinstal kali Docker desktopnya. Udah. Oh, udah. Belum di refresh kali. Gimana cara? Ya nantilah. Yang penting paham dulu ya cara kerja Docker dan Docker Compose ya. Ada pertanyaan selain itu? Ada. Nah ini harusnya relatif lebih mudah untuk instalasi, untuk deployment dan lain-lain. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini udah 11:30, kita Jumatan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.